Kabar pemilu hari ini. Warga bicara soal debat Cawapres pekan lalu. Bagaimana pendapat mereka? Siapa yang memukau dan menjadi unggulan mereka? Menjaga dan mencari elektabilitas. Meski libur hari raya, 3 calon presiden gencar berkampanye untuk menarik dukungan suara jelang kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Selamat siang pemirsa, benarkah PDIP terancam tergusur dari posisi puncak pada pemilu 2024 setelah menjadi pemenang dalam 2 pemilu sebelumnya? Apa pula pendapat warga mengenai debat Cawapres pekan lalu? Siapa yang memukau dan menjadi unggulan mereka? Dan ketiga, kandidat Cawapres mana yang tampil paling baik? Keduanya akan kami kabarkan di Kabar Pemilu kali ini beserta informasi menarik lainnya seputar pemilu. Saya Tisa Noveni, inilah Kabar Pemilu untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Penggunaan 3 mikrofon dalam debat Cawapres Jumat pekan lalu menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan yang dilakukan salah satu Cawapres. Sementara itu, tim pemenangan nasional Prabowo Gibran menyebut fitnah dilontarkan karena kepanikan pihak lawan yang melihat melejitnya elektabilitas Prabowo Gibran. Penampilan 3 calon wakil presiden menjadi sorotan publik saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum pada Jumat pekan lalu. Namun belakangan viral sorotan terhadap penggunaan 3 mikrofon sekaligus oleh para paslon termasuk Gibran Rakabuming Raka. Pakar telematika Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus, yakni clip-on, handheld, dan headset. Ia menilai penggunaan mic yang berlebihan bisa berpotensi menimbulkan kecurangan. Kritik itu mulanya ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres lainnya. Namun kritikan mantan Menpora itu dibantah sejumlah pihak termasuk KPU. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut apa yang dikemukakan Roy Suryo sebagai fitnah. Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka meminta para pendukungnya untuk tidak terhasut dengan hoax yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan di antara ketiga Cawapres, hanya dirinya yang paling berpengalaman berdebat dengan format KPU sehingga tidak perlu khawatir. Bapak Ibu juga kalau ada hal-hal negatif, hoax, fitnah, nyinyiran di sosial media, saya harap juga tidak perlu ditanggapi. Bapak Ibu juga jangan terpengaruh dengan berita-berita negatif yang ada di internet. Mungkin banyak yang was-was, takut saya debat. Bapak Ibu, di panggung itu orang dari 3 kontestan kemarin malam ya Bapak Ibu ya, orang yang pernah ikut debat KPU itu cuma saya sebagai orang kota. Apa yang kita lakukan? Saya yang sudah ngerti formatnya, ngerti trik-triknya, ngerti cara menyanggah, ngerti cara menjawab, ngerti cara bertanya. Ini Bapak Ibu nggak perlu takut. Sementara itu, tim pemenangan nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman menyebut fitnah dilontarkan karena kepanikan pihak lawan melihat melejitnya elektabilitas Prabowo Gibran. Ia menambahkan kampanye hitam semacam itu hanya akan berimbas positif pada kubunya. Pertama, ini tentu akibat dari elektabilitas paslon kami, Prabowo Gibran yang meroket, ya, hampir menembus 50%, atau hampir dapat dipastikan kami menang 1 putaran. Karena itu ada pihak-pihak yang panik sehingga memainkan narasi-narasi seperti ini, ya, soal mikrofon dan lain sebagainya. Khusus soal mikrofon, Pak Ganjar sendiri sudah mengatakan beliau juga memakai mikrofon yang sama, ya. 3 ya. Lalu kita lihat sendiri, teman-teman juga lihat semua paslon memakai mikrofon yang sama, ya. Jadi pada pihak-pihak yang bermain dengan framing hitam, black propaganda atau
kampanye fitnah, saya sarankan untuk menghentikannya karena ini justru akan semakin berimbas positif kepada kami ya. Semakin banyak fitnah, semakin besar dukungan rakyat kepada kami. TPN Prabowo Gibran kini menuntut pada pihak-pihak yang menuding agar membuktikan tudingannya dengan bukti-bukti yang akurat sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tim TV One mengabarkan. Debat Cawapres pekan lalu menyuguhkan perdebatan menarik antar calon wakil presiden yang tak canggung saling sanggah saat pertanyaan atau pernyataan lawan dinilai tak sesuai. Kendati demikian, sejumlah pihak menilai ajang debat Cawapres tak ubahnya seperti arena cerdas cermat. Pertanyaan yang dilontarkan pun bahkan dianggap sebuah jebakan. Lantas perlukah format sesi tanya jawab dievaluasi? Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon. Munculnya istilah dan singkatan yang dianggap tak familiar saat sesi tanya jawab debat Cawapres yang digulirkan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka memantik reaksi publik. Pertanyaan State of Global Islamic Economy atau SGIE ini disebut sebagai pertanyaan layaknya ajang cerdas cermat. Namun bukan hanya Gibran, pun Cawapres Mahfud MD punya amunisi serupa yang dilontarkan kepada Gibran. Begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Munculnya pertanyaan-pertanyaan yang disebut menyudutkan lawan ini pun menuai pro dan kontra. Memang sentimen negatifnya itu sangat tinggi, terutama karena publik protes. Kenapa kalau singkatannya dalam bahasa Inggris, kalau penyebutannya dalam bahasa Indonesia? Dari pantauan terhadap sentimen positif dan negatif, mungkin Prof. Karim yang benar, yaitu bahwa Gibran itu mendapat 70% sentimen positif, 23% sentimen negatif. Ya, sementara Prof. Mahfud MD itu selisihnya sedikit 1%. Jadi 69% sentimen positif, tapi sentimen negatifnya rendah sekali, 16%. Akankah sesi tanya jawab yang disebut sebagai ajang cerdas cermat ini mempengaruhi pilihan pemilik suara? Tapi bagi mereka yang ragu, yang belum memutuskan, bahkan kritis, punya sikap politik yang terbuka, dia akan menempatkan itu semua sebagai tontonan yang bisa dievaluasi keunggulan dan kelemahannya. Lantas, masih idealkah sesi tanya jawab antar kandidat dipertahankan atau justru perlu dievaluasi? Tim TV One mengabarkan. Lantas bagaimanakah pendapat warga tentang jalannya debat Cawapres Jumat pekan lalu, pemirsa? Kandidat manakah yang menurut warga paling menonjol saat debat Cawapres Jumat pekan lalu? Kita akan mendengar bagaimana suara tanggapan warga bersama dengan rekan kami, ada Kurnia Amal di Jakarta. Kurnia Amal, silakan dengan laporan Anda.
Baik, selamat siang Tisa Noveni dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan pada 22 Desember debat Pilpres 2024 periode kedua, di mana kemarin para paslon cawapres ini sudah mengeluarkan gagasan, ide, program kerja, dan saling sanggah menyanggah juga terjadi pada debat cawapres 22 Desember 2023 yang lalu. Lalu bagaimana tanggapan dari Gen Z atau masyarakat sendiri ini terkait debat cawapres yang kemarin telah dilakukan? Nah, Tisa Noveni dan juga pemirsa, kita telah bersama dengan pemilih muda dan kita tanyakan langsung seperti apa pendapat mereka tentang debat kemarin. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ini boleh diperkenalkan dulu siapa namanya? Nama saya Okta. Hai, kenalin aku Najwa. Oke, kemarin pada nonton debat cawapres putaran kedua kan. Nah, kira-kira bagaimana nih tanggapannya terkait debat kemarin? Mengenai debat cawapres kemarin ya, saya sebagai Gen Z menonton langsung debat cawapres kemarin itu overall sangat seru, menikmati dan sangat enjoy. Karena dari pemaparan para paslon, ketiga paslon tersebut itu pemaparannya oke, baik. Mungkin ada sih yang kurang maksimal, tapi overall semuanya baik. Tapi kalau dari menurut saya yang paling teratur, paling tertata pemaparannya itu paslon nomor 2. Tapi semuanya oke. Kalau dari Mbak sendiri gimana nih tanggapannya tentang debat kemarin? Kalau menurut saya debat kemarin juga sangat baik, sangat bagus banget dari ketiga paslon, pemaparannya baik, terus visi misinya juga jelas banget dari ketiga paslonnya. Dan kalau menurut saya sendiri yang memaparkan materinya itu lebih ke paslon 3 sih. Dia sangat aman banget jawabannya, terus juga sangat tenang dalam menjawab materi-materi di debat kemarin. Nah, kemarin sudah ada perbaikan dari debat putaran pertama, putaran kedua. Nah, untuk format debat sendiri ada evaluasi nggak sih untuk kemarin? Dari format debat yang harus dievaluasi ya, menurut saya dari point of view saya itu terutama pada pendukung-pendukungnya. Mungkin di dalam ruangan itu pendukungnya itu bisa mengkondisikan gitu ketika acara debat sedang berlangsung, belum selesai waktunya, mungkin bisa ditahan dulu untuk menyuarakan dukungannya. Jadi tunggu sampai selesai biar dalam ruangan itu kondusif juga. Itu sih yang mungkin ditontonnya juga agak sedikit mengganggu ya, tapi overall oke kok dalam debatnya. Dari kakak sendiri gimana tanggapannya? Kalau menurut saya mungkin dari paslon-paslon lain yang ingin mempertanyakan terkait materi ke paslon lain mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya itu apa, biar kita yang nonton juga tahu gitu. Oh, dia lagi bahas ini loh, seperti itu sih. Oke, sedikit aja Mbak, dari penampilan ketiga cawapres kemarin, yang paling all out menurut kalian ini siapa dan kenapa? Yang paling all out ya, siapa dan mengapa? Kalau menurut pendapat saya pribadi dari menonton debat kemarin, yang paling all out itu paslon nomor 2. Kenapa? Karena dari paslon nomor 2 itu saya sebagai Gen Z ya, yang pertama kali ingin ikut nyoblos di 2024 mendatang, saya merasa pemaparannya oke, materinya sangat tersusun rapi. Saya yang penonton tuh merasa dapat gambaran gitu loh dari penjelasan-penjelasan yang dipaparkan oleh paslon nomor 2. Jadi saya lebih tergambar gambarannya itu di paslon nomor 2. Kalau dari kakaknya sendiri nih? Kalau seperti yang udah saya bilang kan tadi, kayak yang aman banget jawabannya, terus juga tenang banget jawabannya gitu kan. Paslon 3 sih, dia paling all out kalau menurut saya, seperti itu. Baik, sedikit aja. Kemarin kan udah nonton debat nih, apakah dari hasil kemarin ini menentukan pilihan kalian di Pilpres 2024 mendatang? Oke, dari ini kan bakal ada next debat ya. Nah, mungkin sebagai Gen Z saya untuk sekarang belum bisa menentukan siapa nih pilihan saya untuk di 2024. Mungkin nanti di next debat saya sebagai Gen Z akan meningkatkan literasi di media sosial nih. Jadi nggak termakan potongan-potongan video yang ternyata nggak sesuai dengan faktanya. Mungkin saya lebih cross check lagi yang lebih detailnya agar saya bisa menentukan siapa pilihan saya di 2024 mendatang. Sedikit aja Mbak, boleh gimana Mbak tanggapannya? Ya, menurut saya benar sih kata dia, kayak mungkin di debat nanti dan juga debat yang kemarin itu pasti akan akan kita mikir buat milih siapa paslon yang mana. Jadi untuk
para masyarakat di luar sana yang masih bingung harus pilih paslon mana, bisa kita tonton lagi debatnya, siapa yang paling masuk gitu materinya, seperti itu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, Tisa Noveni, itu tadi pendapat dari masyarakat terkait debat Cawapres yang dilakukan kemarin. Beragam sangat jawabannya dan kita nantikan untuk debat selanjutnya seperti apa. Karena debat selanjutnya ini akan digelar pada 7 Januari 2024 yang akan datang. Demikian laporan saya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Kami kabarkan, Anda putuskan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terus menargetkan selepetannya ke sejumlah pihak. Kali ini jargon revolusi mental milik Presiden Joko Widodo menjadi target terbaru. Caimin menegaskan istilah selepet bisa lebih manur pemirsa daripada revolusi mental yang hampir 1 dekade dipopulerkan namun menurutnya tidak dijalankan maksimal. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, kritisi gerakan revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinannya. Hal tersebut diungkap Caimin saat dirinya bersama calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menghadiri acara diskusi dan kalibrasi mengupas pikiran Capres dan Cawapres di Semarang, Jawa Tengah. Kritik gerakan revolusi mental muncul lantaran dirinya enggan menggunakan istilah revolusi dan memilih diksi selepet dalam membawa perubahan sejumlah program miliknya. Caimin menganggap istilah revolusi menjadi tak lagi menarik digunakan, lantaran program revolusi mental yang digagas Jokowi dianggap tak berjalan dengan baik. Tadi pada teriak selepet. Kenapa saya ngomong selepet itu karena pada dasarnya kalau mau jujur, sebetulnya yang lebih tepat dari selepet itu apa? Revolusi sebetulnya. Tapi kata-kata revolusi agak kacau sejak revolusi mental gagal dijalankan dengan baik. Jadi terpaksa kasih istilah yang lebih mudah dan kemudian tidak mengganggu karena 10 tahun revolusi mental menjadi revolusi mental. Nah itu. Karena itu saya gunakan istilah selepet. Jargon selepet kini menjadi ciri khas Muhaimin Iskandar di setiap kampanye. Selepet bermakna menyabet atau mengingatkan yang kemudian dikaitkan dengan masalah kesenjangan ekonomi dan sosial serta kebijakan sebagai solusi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Ini boleh silakan foto dengan Gus Imin. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritisi gerakan revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinannya. Kritik itu diungkapkan Caimin saat dirinya bersama calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara diskusi dan kalibrasi mengupas pikiran Capres dan Cawapres di Semarang, Jawa Tengah. Caimin melontarkan kritik gerakan revolusi mental dengan memilih diksi selepet dalam membawa perubahan sejumlah program miliknya. Lantas apa arti selepet ala Caimin? Setidaknya ada 3 ini, Bang. Pertama, dia membangunkan yang tidur. Yang kedua, menggerakkan yang loyo. Yang ketiga, mengingatkan yang lalai. Filosofinya seperti itu. Kalau kita tarik ke dalam pembuatan kebijakan, tentu tidak lain ini adalah upaya percepatan. Ya, dan bagian meluruskan jika ada hal-hal yang salah. Saya konfirmasi dulu nih tapi, gitu ya? Saya konfirmasi dulu, apakah 9 tahun ini, jelang 10 tahun ini, artinya pada tidur, pada loyo, atau seperti apa? Iya, indikasinya kan ada beragam ya. Misalkan kita sama-sama tahu ya bahwa ada peristiwa MK-MK yang justru kental sekali dengan unsur kolusi dan nepotisme. Ya. Habis itu juga kita membahas soal IKN yang baru ramai-ramai ini didengungkan kembali. Justru setelah produk undang-undang itu terjadi. Ya. Artinya tidak ada ruang dialogis yang
hadir ketika dalam proses kebijakan itu disusun ya. Setelah itu kita bicara soal pembangunan. Terkait dengan selepet misalnya di awal kan Gus Imin juga menyampaikan revolusi itu adalah diksi yang historik, bahkan itu tadi dijelaskan oleh Bang Ruhut, itu adalah legasi dari Bung Karno yang kemudian harus tetap kita jaga, dan PR kita bersama adalah mengimplementasikan dari propaganda revolusi itu gitu. Itu sekarang PR kita semuanya, PR saya, PR Bang Ruhut, PR-nya Nazmi dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian kedua terkait dengan revolusi mental. Kalau di Pak Prabowo dan Mas Gibran pada saat ini, kami memang sedang menggunakan semangat yang kami sebut sebagai transformasi Indonesia maju. Jadi transformasi Indonesia maju itu ada asimilasi dari nilai-nilai yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Jadi asimilasi dari upaya pondasi ekonomi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, pondasi revolusi mental yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi disempurnakan. Kemudian maka kita akan menemukan format Indonesia maju yang kita cita-citakan. Revolusi mental itu kalau kita hayati dengan baik, kita bangga dengan the founding father kita, proklamator Bung Karno. Beliaulah yang pertama berbicara revolusi mental. Dikaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Salah satu program Ganjar Mahfud itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tahun aku bilang tambah lagi berapa belas tahun, akhirnya 23 tahun kami bersama Jokowi, dan kami tidak pernah mojokkan Pak Jokowi. Tapi kami ingatkan, betul adik saya bilang, karena udah mulai lupa nih. Pemilihan umum semakin dekat. Setiap capres-cawapres terus adu argumen dan saling kritik. Lantas kemanakah arah suara terbanyak? Tim TV One mengabarkan. PDIP terancam tergusur dari posisi puncak pada pemilu 2024 setelah menjadi pemenang dalam 2 pemilu sebelumnya. Kabarnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Kabar Pemilu, kami kabarkan, Anda putuskan. Perebutan suara jelang Pilpres memanas di Jawa Tengah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut nuansa perubahan yang makin jelas disuarakan oleh warga Jawa Tengah. Sementara Ganjar Pranowo menuturkan jika berkaca pada hasil Pilpres 2019 lalu, PDIP masih memiliki kantung suara terbesar di Jawa Tengah. Pertarungan para calon presiden jelang pemilu 2024 mendatang semakin panas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, makin memfokuskan kampanyenya di kawasan Jawa Tengah. Wilayah yang mereka butuhkan suaranya di pemilu nanti untuk bisa memenangkan Pilpres. Anies menyebut dirinya melihat ada nuansa perubahan yang semakin jelas disuarakan warga Jawa Tengah, sehingga Anies optimis mengungkapkan bahwa Jawa Tengah tak lagi provinsi satu partai saja. Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Pondok Pesantren Lirboyo Semarang Minggu siang akhir pekan lalu. Saya rasa gini, nuansa perubahan itu makin hari makin terasa, keinginan perubahan. Dan itu yang kemudian makin menonjol. Jadi kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Mungkin ada beberapa kabupaten yang sangat didominasi oleh satu partai. Tapi bukan satu provinsi didominasi oleh satu partai. Kalau lihat
ini banyak sekali. PKB itu punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jawa Tengah. Jadi kami makin optimis kok dari perjalanan beberapa hari ini bahwa keinginan perubahan itu kuat sekali. Menanggapi optimisme Anies tersebut, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuturkan fakta di lapangan bisa menampakkan hasil berbeda jika berkaca pada hasil Pilpres 2019 lalu. Apalagi PDIP sebagai partai pengusung Ganjar memiliki kantong suara terbesar di Jawa Tengah. Ya, kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas, saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Berarti tidak ada kekhawatiran ya Pak? Oh, kita bukan orang yang khawatir kok, kita orang-orang optimis. Ya, oke. Terkait dengan Mas ini juga sebut sebenarnya untuk di Jateng, khususnya Kudus dan Demak, bisa memperoleh suara 41%. Siapa? Dari Imin. Oh, boleh, nggak apa-apa. Dulu juga saya waktu pemilihan gubernur ya, posisi kita juga berbeda, berseberangan. Yang menang saya. Optimis ya Mas ya? Ya, insya Allah. Jawa Tengah menjadi provinsi yang menjadi rebutan tidak hanya bagi paslon nomor urut 1 dan 3, namun juga paslon nomor urut 2. Sosok Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wali kota Solo menjadi penantang selanjutnya yang memiliki modal besar untuk merusak dominasi PDIP di Jawa Tengah. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu dipandang sebagai sosok penerus ayahanda yang merupakan putra asli Jawa Tengah. Lalu akankah Jawa Tengah mengubah warna mereka dengan mulai masifnya gelombang narasi perubahan? Atau justru dominasi PDIP dan pengaruh putra mahkota daerah di Jawa Tengah yang lebih menarik bagi suara di Jawa Tengah? Tim TV One mengabarkan. PDIP terancam tergusur dari posisi puncak pada pemilu 2024 setelah menjadi pemenang dalam 2 pemilu sebelumnya. Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Partai Banteng Merah kalah oleh Partai Gerindra. Benarkah ini efek Jokowi beringsut sehingga PDIP surut? Lonceng peringatan berdentang kencang di tubuh partai pemenang pemilu 2014 dan 2019. PDI Perjuangan diprediksi akan tergusur sebagai pemenang pemilu legislatif 2024. Sejumlah survei menunjukkan bahwa elektabilitas PDIP dikudeta oleh Partai Gerindra. Survei Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas PDIP turun ke peringkat kedua. Elektabilitas PDIP 18,3%, kalah oleh Gerindra dengan elektabilitas 21,9%. Survei LSI Denny JL pada 20 November hingga 3 Desember 2023 juga menunjukkan elektabilitas PDIP 19,3%. Mereka kalah tipis dari Gerindra yang memiliki elektabilitas 19,5%. Namun, survei Poltreking Indonesia pada 29 November hingga 5 Desember masih menunjukkan PDIP sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi, 22,2%. Mereka di atas Gerindra yang memiliki elektabilitas 18,3%. Pakar politik Hanta Yuda menilai anjloknya elektabilitas PDIP imbas dari semakin kentaranya dukungan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Imbas dari semakin jelasnya preferensi pilihan politik Jokowi yang sebelumnya itu lebih cenderung pada Ganjar, tapi belakangan semakin jelas mengarah ke Prabowo Gibran saat Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapres. Ini mengakibatkan melemahnya persepsi publik tentang dukungan Jokowi kepada Ganjar. Hanta juga menyatakan migrasi pemilih Jokowi dari PDIP ke Partai Gerindra cukup tinggi. Mereka yang bermigrasi itu adalah mereka yang puas dengan kinerja Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Anjloknya elektabilitas PDIP merupakan blunder atas posisi mereka yang gencar menyerang kinerja Jokowi pasca putusan MK dan majunya Gibran dalam Pilpres. Hal itu memaksa PDIP untuk menelan ludah dan kembali balik badan merangkul Jokowi. PD Perjuangan kalau kita cermati mulai merevisi strategi politiknya
yang sebelumnya berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, bahkan mengkritik keras isu-isu yang terkait dengan Pak Jokowi, politik dinasti, kinerja Pak Jokowi diapresiasi negatif dan lain sebagainya oleh Ganjar dan PDI Perjuangan, dan itu ternyata justru mendegradasi elektabilitas PDIP dan Ganjar Pranowo. Namun, sikap PDIP yang tiba-tiba melunak pada Jokowi dalam 2 minggu terakhir sepertinya bertepuk sebelah tangan. Jokowi memberi sinyal bahwa ia tak lagi nyaman berteduh di bawah atap rumah PDIP. Hal itu terbaca dari klaim dari PAN yang menyatakan Jokowi adalah kader mereka. Dalam kunjungannya ke luar negeri, Jokowi juga mengenakan dasi kuning. Partai Golkar pun buru-buru menyatakan Jokowi nyaman bersama mereka. Betulkah klaim Partai Golkar bahwa Jokowi lebih nyaman dengan mereka daripada dengan PDIP? Sekembalinya ke tanah air, Jokowi mengiyakan persepsi yang berkembang di kalangan politis dan jurnalis tersebut. Golkar kan menyebut sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Golkar sehingga sekarang nggak pakai dasi. Kalau soal nyaman itu gimana Pak? Nyaman. Dibilang nyaman tuh Golkar. Nyaman. Pernyataan Jokowi tersebut tentu saja menjadi tamparan keras bagi PDIP. Revisi sikap politik mereka pada Jokowi dinilai tidak akan signifikan mendongkrak elektabilitas mereka, apalagi Pilpres dan Pileg sudah di depan mata. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi tersebut, wajar jika rakyat juga mengikuti preferensi politik Jokowi pada pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Hal ini membuat partai politik berlomba-lomba menjadi partai yang paling dekat dengan Jokowi. Akankah PDIP bisa merebut kembali dukungan pemilik hak suara seperti pemilu 2014 dan 2019? Ataukah justru mereka benar-benar terjerembab seperti gambaran survei di bulan Desember ini? Waktu yang akan menjawabnya. Calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Aceh. Prabowo yang juga Menteri Pertahanan ini tiba di Aceh bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk peringatan 19 tahun gempa dan tsunami Aceh. Menteri Pertahanan dan juga calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Aceh. Hadir di Banda Aceh bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan para petinggi Partai Demokrat, Prabowo bersama rombongan disambut antusias oleh para pendukungnya. Di hadapan ulama dan tokoh masyarakat Aceh, Prabowo mengungkapkan terima kasihnya terhadap masyarakat Aceh. Prabowo juga berjanji akan memperhatikan pembangunan di Aceh. Selalu dalam hati saya sama dengan Pak SBY, saya berpikir bagaimana saya bisa balas budi rakyat Aceh. Itu pemikiran saya. Jadi waktu saya Menteri Pertahanan, saya sudah merencanakan. Dan saya setiap kali di Jakarta berurusan dengan tokoh-tokoh Aceh, saya berusaha di DPR bagaimana bisa membantu rakyat Aceh, masalah tanah dan sebagainya. Dan sebetulnya saya sudah menyiapkan anggaran, saya sudah merencanakan untuk membangun sebuah politeknik unggulan di Aceh. Di Aceh, Prabowo juga mendapat dukungan dari Partai Aceh yang juga menjadi peserta pemilu tahun 2024. Dari Banda Aceh, Fatima Alpar, Junaidi, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui agenda kampanye para capres lebih lengkap pemirsa, kita akan terhubung dengan reporter TV One di sejumlah daerah. Datuk Wuri Handayani akan menggambarkan agenda Anies Baswedan di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan juga ada Nadila Saleh, kita akan melihat agenda Ganjar Pranowo di Sukoharjo, Jawa Tengah. Terlebih dahulu pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Pontianak, Kalimantan Barat. Silakan Datuk Wuri Handayani. Baik, bisa di studio Datuk Lisa TV One.
bahwa saat ini saya menggambarkan di belakang saya persisnya di lokasi warung kopi Ambil, Anies Baswedan melakukan orasi politik di depan seluruh simpatisan dan relawan serta kaum milenial yang ada di Pontianak. Dalam orasi politik Anies lebih memprioritaskan skala pembangunan, utama infrastruktur di daerah Kalimantan, dan Anies menolak tegas untuk pembangunan IKN karena nilai pembangunan IKN sangat mubazir. Langkah baiknya menurut Anies, dana untuk IKN dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang ada setiap daerah yang masih minim. Selain itu juga, pada saat Anies melakukan belusukan di pusat tradisional Kamboyan, Anies mendorong para pedagang untuk mendirikan koperasi pedagang, di mana nanti koperasi tersebut akan dibantu dana oleh pemerintah jika Anies terpilih sebagai presiden. Selain itu juga, Anies memberikan pelatihan kepada UMKM serta melihat lapak-lapak yang ada di Kamboyan yang sangat minim kebersihan. Anies janji akan memberikan bantuan untuk dan subsidi bagi pedagang yang ingin memiliki lapak sehingga lapak-lapak lebih bersih dan berdagang sehat. Selain itu juga dalam program-program yang disampaikan Anies kepada pedagang dan masyarakat Kota Pontianak bahwa Bansos Plus akan dilanjutkan. Namun Bansos Plus ini akan diberikan sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan, dan bagi masyarakat yang saat ini masih ada masyarakat orang kaya yang mendapat bansos akan dievaluasi tidak akan mendapatkan, maka nilai bansos yang juga akan ditingkatkan. Pada saat ini masyarakat yang menyaksikan orasi politik harus di warung kopi Amin Podomoro Pontianak bukan masalahnya. Terima kasih atas laporan Anda pemirsa. Sedikit ada memang gangguan audio dengan rekan kami Tuturi Handayani di Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi kita sudah tadi mendapatkan sedikit gambaran apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya kami menuju ke Nadila Saleh yang akan mengabarkan agenda dari Ganjar Pranowo di Sukoharjo, Jawa Tengah. Silakan Nadila. Juga pemirsa, saat ini kami tengah menanti kedatangan dari Ganjar Pranowo yang akan hadir di sini untuk menyapa para petani ataupun melakukan sedulur petani se-Sukoharjo, Jawa Tengah. Kami mendapatkan konfirmasi bahwa Ganjar Pranowo tengah dalam perjalanan menuju ke lokasi ini karena memang sebelumnya dia juga menjalani agenda yang lain, yaitu menyapa warga di Desa Bulakan. Memang di hari ini Ganjar Pranowo kembali melakukan belusukan dan kampanye di sejumlah wilayah di Solo, Jawa Tengah, yaitu di Klaten dan juga di Sukoharjo. Pagi tadi Ganjar melakukan belusukan di Pasar Jamu. Selanjutnya ia melanjutkan agendanya dengan berkunjung ke Sanggar Inklusi Tunas Bangsa. Nah, di sini Tisa, Ganjar Pranowo bertemu dengan anak-anak penyandang disabilitas. Tadi saat Ganjar tiba di lokasi tersebut, Ganjar disambut oleh masyarakat dan juga ia tadi juga sempat melakukan ataupun bermain dengan anak-anak penyandang disabilitas di sana dan juga bernyanyi begitu. Dan memang setelah dari agenda tersebut, Ganjar juga melanjutkan belusukannya dengan berkunjung ke salah satu lokasi pembuatan batik di Solo, Jawa Tengah ataupun di Sukoharjo, Jawa Tengah begitu. Dan Tisa, ini jika kami gambarkan situasi saat ini memang rasanya Ganjar Pranowo sebentar lagi akan tiba sehingga masyarakat ataupun para petani yang telah hadir di sini sudah bersiap-siap untuk menyambut Ganjar Pranowo. Tisa, memang agenda ataupun belusukan dari Ganjar Pranowo ini tidak akan berhenti di titik ini saja. Nantinya Ganjar juga akan melakukan sejumlah rangkaian aktivitas lainnya, yaitu ia akan melakukan launching program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana, dan dilanjutkan dengan ngobrol santai dengan generasi muda yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Kemudian Tisa, jika kami informasikan mengenai isu yang memang tengah terjadi saat ini, kami kemarin sempat melakukan wawancara dengan Ganjar Pranowo dan bertanya mengenai suara yang bisa didapatkan oleh Ganjar Pranowo di wilayah Jawa Tengah. Kemarin secara tegas dan juga secara penuh percaya diri Ganjar Pranowo menyebut bahwa PDI Perjuangan merupakan lumbung suara dari Solo, Jawa Tengah, sehingga ia percaya bahwa paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini akan memenangkan suaranya di Jawa Tengah. Karena kita ketahui bersama saat ini juga di Solo wali kotanya ini merupakan pasangan
cawapres nomor 2 yaitu Gibran Raka Buming Raka. Nah, Tisa, jika Anda lihat di sini masyarakat sudah bersiap-siap untuk menyambut Ganjar Pranowo yang sebentar lagi akan tiba begitu. Jika kami gambarkan situasi di sini, kami berada di sekitaran sawah begitu, kemudian masyarakat yang menanti Ganjar Pranowo di belakang ini merupakan petani begitu. Tisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan langsung dari Sukoharjo, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Tutwuri Handayani dari Pontianak. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kami kabarkan, Anda putuskan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tak kuasa menahan air mata saat melakukan ziarah ke kuburan massal korban tsunami Aceh di Siron, Kabupaten Aceh Besar. Menjelang peringatan 19 tahun tsunami Aceh, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berziarah ke makam korban bencana gempa dan tsunami Aceh 2004 maksud kami pemirsa di makam massal Siron Kabupaten Aceh Besar. Dalam ziarah ini SBY didampingi putranya Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Partai Demokrat, Ketua dan Kader Partai Demokrat Aceh serta para ulama. SBY tak kuat menahan haru saat mengenang bagaimana korban tsunami Aceh yang tergeletak di jalanan kota Banda Aceh pada 2004 silam. SBY adalah presiden yang menjabat saat bencana tsunami melanda Aceh pada 2004 silam, pemirsa. Ketika terjadi musibah tsunami, tragedi terbesar dalam sejarah bangsa kita, dan ini salah satu tetenger. Tetenger itu landmark dalam arti untuk mengenang dan mengabadikan. Karena saya datang di Aceh hari kedua dari Papua, hari ketiga di Banda Aceh, dan dalam perjalanan saya sekitar tempat ini sudah sangat banyak jenazah saudara-saudara kita, dan saya masih ingat di tanah inilah saya turun dari kendaraan berdoa dipimpin oleh Menteri Agama waktu itu Pak Mahfud Basuni, sudah berpulang ke rahmatullah, didampingi istri tercinta yang juga menangis sambil berdoa, yang sekarang sudah berpulang ke. Polda Jawa Timur masih melakukan penyelidikan terhadap aksi penembakan terhadap seorang relawan Prabowo Gibran di Bangkalan, Madura pada Jumat pekan lalu. Setelah dirujuk ke Surabaya, kondisi korban saat ini sudah mulai membaik. Kepolisian masih melakukan penyelidikan atas aksi penembakan terhadap seorang warga Bangkalan, Madura, Jawa Timur pekan lalu. Korban merupakan seorang warga berusia 50 tahun dan juga merupakan relawan Prabowo Gibran. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, Polda Jatim telah melakukan asistensi untuk membantu Polres Sampang dalam pengungkapan kasus penembakan ini. Dengan menerjunkan tim Jatanras Polda Jatim, dia mengaku sebanyak 11 orang saksi sudah dilakukan pemeriksaan. Tim Jatanras sudah kita turunkan, kemudian juga tim laboratorium forensik sudah kita turunkan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Mohon doanya mudah-mudahan segera terungkap kasus ini, dan catatan satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik, ya. Belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Sebelumnya korban penembakan bernama Muarah telah dirujuk untuk dirawat di RSU Dr. Sutomo Surabaya. Setelah melalui operasi, 2 peluru bersarang di tubuh korban telah dikeluarkan. Kasus penembakan ini mendapat perhatian serius dari staf khusus Menteri Pertahanan Sapri Samsudin yang secara khusus datang menjenguk korban. Ditemukan 2 logam dari dalam tubuhnya. Sekarang dalam proses stabil, setelah keluar dari ICU diharapkan bisa segera untuk pulih kembali. Sedangkan untuk proses hukum, kita semua yakin dan percaya bahwa kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang tepat. Pada Jumat lalu, korban yang merupakan relawan Prabowo Gibran ini ditembak saat sedang diskusi dan ngopi bersama teman-temannya di depan toko. Tak berselang lama, 2 orang bertubuh kekar berboncengan motor dan memakai penutup wajah langsung melepaskan tembakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan.
Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Saksikan terus kabar pemilu setiap harinya pukul 14.30 sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Alfa Tauhid. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, sampai jumpa.